Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini, saya dan teman saya akan membahas materi mengenai asas, norma, konsep, dan teori serta diskresi dalam hukum administrasi negara. Pembuatan video ini untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wisna Junita Lase dengan NBI 065 dan teman saya Muhammad Naufal dengan NBI 150. Kami dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Untak Surabaya. Mari simak video kami. Asas, norma, konsep, dan teori hukum administrasi negara. Asas-asas dalam HAN, dalam bahasa Belanda disebut Rechtsbeginsel, kalau dalam bahasa Inggris disebut Principial, kalau dalam bahasa Indonesia, asas bisa disebut juga dengan prinsip. Asas atau prinsip HAN menurut Sudikno Martokusumo yaitu, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan latar belakang dari peraturan yang konkret dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dalam HAN yang pertama, kebenaran yang fundamental atau mendasar dan nilai-nilai. Kemudian yang kedua, gagasan yang membimbing dalam pengaturan HAN. Yang ketiga, dasar dari sistem HAN. Contoh asas-asas dalam HAN yang pertama, asas keabsahan. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau layak. Yang ketiga, asas tata kelola pemerintahan good governance. Yang keempat, asas praduga keabsahan. Norma hukum dan perbedaannya dengan asas hukum menurut Sudikno Martokusumo yaitu peraturan hukum yang konkret dapat diterapkan secara langsung peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Norma hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret, kalau asas hukum merupakan pikiran dasar bersifat abstrak, sedangkan norma hukum merupakan nilai yang bersifat lebih konkret daripada asas. Contoh asas dan norma hukum dalam HAN yaitu asas keabsahan, keputusan pemerintah, sah tidaknya suatu keputusan pemerintah, kemudian keputusan pemerintah sah apabila pembentukannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berikutnya ada konsep dalam hukum administrasi negara yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep selalu digunakan dalam peraturan hukum untuk menyatakan kehendaknya. Yang kedua ada suatu pikiran yang diciptakan khusus sebagai teknis untuk menyatakan kehendak tujuan administrasi negara. Yang berikutnya ada teori hukum. Teori hukum dalam arti luas berarti menganalisis atau menjelaskan tentang segala hal yang terkait dengan hukum melalui berbagai pendekatan atau pola pikir. Teori hukum dalam arti sempit berarti menganalisis atau menjelaskan tentang segala hal yang terkait dengan aspek hukum positif. Salah satu contohnya yaitu pembagian dan pemisahan kekuasaan negara, atau bisa kita sebut dengan trias politika. Yang terakhir ada diskresi. Diskresi adalah peraturan kebijaksanaan, bukan disebut perundang-undangan. Menurut KPPI, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Mengapa perlu dilakukan diskresi? Setiap penggunaannya memiliki tujuan, yaitu yang pertama ada untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua ada mengisi kekosongan hukum, yang ketiga untuk memberikan kepastian hukum. Adapun badan-badan atau pejabat pemerintah yang dapat menerbitkan keputusan diskresi. Yang pertama ada presiden, yang kedua ada para menteri atau pejabat setingkat menteri, yang ketiga ada panglima, TNI dan kepala staf, yang keempat ada kepala kepolisian negara, yang kelima ada ketua komisi atau dewan, yang keenam ada gubernur, yang ketujuh ada bupati atau wali kota,
Yang ke-8 ada pejabat eselon 1 di pemerintahan pusat dan provinsi. Yang ke-9 sekretaris daerah kabupaten atau kota. Yang 10 camat.